Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Median. Nah, di video kali ini saya akan berbagi cara membuat pempek tanpa ikan, tapi rasanya tetap enak. Bahan-bahannya juga sangat simpel loh. So, jangan kemana-mana, nonton terus videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, untuk membuat pempek yang tidak menggunakan ikan, kita membutuhkan 3 jenis tepung. Yang pertama, tepung tapioka saya pakai 20 sendok makan. Takarannya seperti ini ya, agak cembung sedikit. Kemudian ada 10 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung beras. Nah, bahan berikutnya ada air 320 ml, nanti akan saya didihkan. Terus ada garam 1 sendok teh dan kaldu bubuk, dan 1 butir telur untuk membuat adonan. Nah teman-teman, itu saja bahan-bahannya. Kita ke proses selanjutnya. Jangan lupa bismillah ya. Pertama-tama campurkan tepung terigu dan tepung beras, lalu tambahkan garam dan kaldu bubuk. Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur rata. Berikutnya, tuang air mendidih ke dalam campuran tepung, lalu aduk-aduk hingga menjadi adonan. Setelah itu, tambahkan 1 butir telur, lalu aduk-aduk kembali hingga telurnya menyatu dengan adonan. Jika adonannya sudah tercampur rata, sekarang tambahkan tepung tapioka secara bertahap. Di sini tepung tapiokanya saya masukkan 2 kali ya, teman-teman. Nah, sekarang ini diaduk-aduk hingga membentuk jadi adonan. Nah, teman-teman, ini sudah mulai tercampur dengan tapioka yang pertama. Sekarang masukkan lagi semua sisa tepung tapiokanya. Nah, teman-teman, tepung tapiokanya ini bisa diganti menggunakan tepung sagu ya. Karena adonannya ini sudah mulai sulit saya aduk menggunakan spatula, jadi saya lanjutkan menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman. Kebetulan adonannya juga sudah tidak terlalu panas. Nah, ini kita uleni sampai tercampur saja ya, seperti ini. Sudah tidak ada yang berbentuk tepung lagi. Nah, ini sudah siap untuk kita gunakan. Tapi sebelumnya saya akan mengocok 1 butir telur dulu untuk isiannya. Agar telurnya ini lebih mudah dituang, telurnya ini saya pindahkan dulu ke dalam gelas takar ya. Nah, sekarang saya akan mulai untuk membentuk adonan pempeknya. Nah, agar tidak lengket, saya memegang tepung tapioka dulu, atau bisa juga memegang minyak dulu ya teman-teman. Agar pada saat membentuk seperti ini, adonannya tidak lengket di tangan. Kali ini saya membuat 2 bentuk pempek. Yang pertama pempek lenjer seperti ini. Kemudian yang kedua saya membuat pempek bentuk kapal selam atau yang ada isinya. Nah, ini saya buat bulatan dulu. Setelah dibulatkan, saya bagian tengahnya atau di bagian tengahnya ini dibuatkan lubang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau bentuknya ini kurang bagus, maaf ya, karena ini pertama kali saya membuat pempek dengan bentuk kapal selam. Nah, teman-teman, ini dituang secukupnya saja, karena kalau terlalu banyak telurnya bisa keluar ya. Ini saja sudah ada yang keluar. Nah, kemudian bagian pinggirannya ini dirapatkan agar telurnya tidak keluar. Nah, teman-teman, seperti ini ya. Dan ulangi proses ini sampai adonannya habis. Pastikan pada saat melakukan proses ini, teman-teman sudah memanaskan air untuk merebus pempeknya. Nah, ini airnya sudah hampir mendidih, saya tambahkan 2 sendok makan minyak agar nanti pempeknya tidak lengket pada saat direbus. Dan setelah mendidih, masukkan pempeknya ya. Dan ini akan kita rebus kurang lebih 5-7 menit atau sampai pempeknya ini matang dan mengapung. Nah, kalau sudah mulai mengapung pempeknya, jangan langsung diangkat ya. Biarkan dulu mendidih sebentar agar lebih matang lagi, apalagi yang ada isiannya ya. Setelah itu, angkat dan tiriskan dan ulangi proses ini sampai semua pempeknya direbus.
Nah teman-teman, ini semuanya sudah jadi, sudah saya rebus dan jadinya lumayan banyak. Ada 11 pempek lenjer dan 5 pempek kapal selam yang ukurannya lumayan besar. Nah ini kita sisihkan dulu ya dan lanjut membuat cukonya. Nah untuk membuat cuko, saya menggunakan 300 ml air, 200 gram gula merah, kemudian ada cabai rawit mentah, bawang putih, asam jawa, garam, dan kaldu. Untuk keterangan resep lengkapnya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Nah sekarang kita lanjut dulu, masukkan gula merah dan air ke dalam panci. Nah, setelah itu masukkan bawang putih dan cabai rawit mentahnya yang sudah diulek. Lalu asamnya ini sebelum dicampur ke dalam gula, ini dilarutkan dulu agar nanti lebih mudah tercampur ya teman-teman. Setelah itu baru dituang. Nah setelah ini dicampur, kita akan masak larutan gula dengan bahan lainnya ini sampai mendidih. Kalau teman-teman suka dengan kuah cuko yang lebih asam dan lebih pedas, asamnya dan cabenya itu bisa ditambah ya teman-teman. Kemudian tambahkan garam dan kaldu. Nah ini saya pakai 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu. Nah teman-teman, setelah mendidih seperti ini jangan langsung dimatikan ya. Kita biarkan dulu mendidih sebentar sampai cabai dan bawangnya itu matang agar tidak ada bau langu atau bau mentah. Nah setelah itu kita matikan kompornya, lalu kuah cokonya ini kita saring karena ini lumayan banyak ya biji-biji dan ampasnya. Setelah kuahnya ini jadi, kuahnya ini akan saya sisihkan dulu dan lanjut untuk menggoreng pempeknya. Nah sebenarnya pempeknya ini bisa dimakan tanpa digoreng dulu ya teman-teman. Tapi saya lebih suka kalau digoreng dulu. Nah sisanya ini yang tidak digoreng bisa kita simpan di dalam kulkas dan ini bisa tahan lama loh, apalagi kalau disimpan di dalam freezer. Nah ini akan kita goreng sampai warnanya berubah jadi kuning keemasan gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, pempeknya sudah jadi dan siap untuk dinikmati. Cara buatnya sangat mudah bukan? Dan bahan-bahannya juga tidak sulit untuk kita temukan karena tersedia di warung-warung dekat rumah. Nah pempek tanpa ikan ini bisa banget jadi ide jualan untuk kalian yang ingin jualan. Jadi bukan hanya pempek yang pakai ikan saja ya yang bisa kita jual, tapi yang simpel seperti ini juga bisa. So, selamat mencoba di rumah, semoga resep kali ini bisa bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kamu ya. Tetap dukung channel ini agar bisa terus berkembang. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.